Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Perkenalkan, saya Mimin Nisma dari tim PMB Unsia. Pada kesempatan ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Holis. Halo Kak Holis. Halo Kak Nisma, apa kabar Kak Nisma? Selalu dalam keadaan sehat tentunya. Ayo Kak Holis, perkenalkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mimin Holis dari PMB Unsia. Hari ini kita ada agenda apa sih Kak? Hari ini kita akan ada agenda yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu cara pendaftaran di Universitas Siber Asia. Kira-kira pendaftaran susah gak sih? Tentu tidak susah Kak Oli, sangat mudah. Apapun yang ada di Unsia sangat mudah teman-teman. Baik, untuk pendaftaran di Universitas Siber Asia kita melalui 4 tahap. Tahap yang pertama daftar di pmb.unsia.ac.id. Kemudian tahap kedua pengisian biodata dan unggah berkas. Dan tahap ketiga ikuti tes CBT. Kemudian tahap keempat melakukan proses daftar ulang. Yuk teman-teman, kita bahas dari tahap pertama ya. Untuk tahap pertama pendaftaran, yaitu teman-teman bisa membuka website pmb.unsia.ac.id atau teman-teman juga bisa langsung membuka website resmi kami di unsia.ac.id. Setelah teman-teman membuka website tersebut, teman-teman akan langsung disajikan pada pilihan gelombang pendaftaran. Teman-teman bisa mengklik gelombang pendaftaran yang sedang dibuka, dilihat dari tanggalnya ya. Habis teman-teman mengklik gelombang pendaftaran, teman-teman langsung disajikan oleh pengisian identitas diri. Nah, untuk identitas diri ini sangat penting teman-teman. Teman-teman harus mengisinya dengan sesuai ya. Jangan sampai ada yang salah. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengisi identitas asal sekolah. Nah, ini juga tidak kalah penting. Pastikan sekolah yang diisi sesuai ya teman-teman, dan jangan lupa NPSN-nya. Setelah pengisian asal sekolah, teman-teman bisa langsung memilih program studi. Nah, ini pemilihan program studi ini tentunya yang harus diminati teman-teman ya. Dan untuk informasi lagi bahwa program studi di Unsia ada 5, yaitu akuntansi, manajemen, sistem informasi, informatika, dan komunikasi. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik daftar sekarang ya. Setelah teman-teman klik daftar sekarang, jangan lupa teman-teman bisa cek emailnya, karena di email tersebut akan langsung diberikan ID dan PIN pendaftaran. Nah, untuk login ID dan PIN pendaftaran ini, teman-teman harus melakukan proses pembayaran pendaftaran dulu ya. Dan untuk pembayaran pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan nomor virtual account di email juga. Jadi teman-teman bisa langsung transfer ke nomor virtual tersebut ya. Jangan lupa, untuk biaya pendaftaran kita sangat murah loh, yaitu Rp100.000. Setelah teman-teman melakukan pembayaran pendaftaran, selesailah tahap pertama kita. Mari kita lanjut ke tahap kedua pendaftaran yang akan dibantu dijelaskan oleh Kak Holis. Ayo Kak Holis, kita jelasin yuk bagaimana pendaftaran tahap kedua. Oke, thank you Kak Nisma telah menjelaskan proses pendaftaran tahap awal ya. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan proses tahap kedua, yaitu penguploadan berkas dan biodata. Berkas ini diperlukan agar ketika pemerintah meminta, kami dapat memberikannya. Seluruh data di Unsia tersimpan dalam sistem komputasi awan atau biasa yang disebut dengan cloud. Sebelum teman-teman melakukan pengisian biodata pendaftar, teman-teman diharapkan membayar proses pendaftaran ya, agar dapat login menggunakan ID dan PIN yang telah diberikan melalui email ya. Di dalam biodata pendaftar ada 4 poin penting, yaitu pertama, identitas mahasiswa, alamat lengkap, data orang tua, serta asal sekolah. Oke, di sini Mimin akan menjelaskan 4 poin terpenting tersebut ya. Dari yang pertama yaitu identitas mahasiswa. Pertama, di identitas siswa, mahasiswa diwajibkan mengisi dengan benar ya. Dan untuk yang poin kedua yaitu alamat lengkap. Alamat lengkap di sini mahasiswa wajib mengisi sesuai dengan alamat KTP. Untuk poin yang ketiga dan keempat, data orang tua dan asal sekolah, mahasiswa diwajibkan mengisi dengan benar, dan kolom yang diberikan bintang wajib diisi ya. Selanjutnya kita masuk ke proses penguploadan berkas administrasi. Teman-teman wajib mengupload 6 dokumen yang telah ditentukan. Yang pertama ada pas foto warna terbaru, yang kedua ada rekomendasi pendaftaran, yang ketiga ada scan akte kelahiran, yang keempat ada scan KTP, yang kelima ada scan ijazah atau
SKL yang telah dilegalisir, dan yang keenam ada scan kartu keluarga. Oke, di sini Mimin sudah menjelaskan untuk tahapan kedua ya. Selanjutnya untuk tahapan ketiga ini akan dijelaskan oleh teman Mimin loh yang bernama Kak Rizky. Mimin panggil dulu ya Kak Rizkynya. Halo Kak Rizky, apa kabar? Hai Mimin Holis. Halo Kak Rizky. Aduh, senang sekali bertemu Mimin Holis hari ini. Sama nih. Aduh, senyumnya Mimin cerah. Holis ya. juga senang ketemu sama Mas Rizky. Aduh, cerah-cerah gimana gitu ya kita hari ini bisa ya. aja nih Kak Rizky. Jadi apa tugas Mimin Rizky hari ini, Kak Holis? Untuk menjelaskan tahapan ketiga ya di proses pendaftaran di Unsia. Siap, baik. Terima kasih Mimin Holis. Oke, Jadi sama-sama. teman-teman, kali ini di tahapan ketiga akan dijelaskan oleh saya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya untuk tahapan 1 dan 2. Tahapan 1 oleh Mimin Nisma, tahapan 2 sudah dijelaskan oleh Mimin Holis, dan kali ini tahapan 3. Tahapan 3 ini juga begitu penting karena kita akan bicara tentang CBT. CBT adalah ujian berbasis komputer yang harus teman-teman lalui untuk dapat memasuki pendidikan di Unsia. Nah, CBT itu terdiri atas 3 macam soal nih. Ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Soalnya susah nggak? Nggak, tenang aja. Itu mudah, tetapi menuntut kamu untuk fokus untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kalau tidak fokus, bisa dipastikan nanti gagal ujiannya. Ya. Oleh karena itu, ketika hari ujian tiba, tolong pastikan kamu benar-benar siap secara mental untuk mengerjakan soal-soal di Unsia. Baik, nah pertanyaannya gimana sih caranya untuk akses CBT ini? Caranya mudah, kamu bisa mengakses di link pmb.unsia.ac.id. Ayo, masih ingat kan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mimin Nisma dan Mimin Holis? Coba direview lagi. Sekarang kamu coba buka di akses di pmb.unsia.ac.id. Nanti kamu akan diminta untuk login. Cara untuk login adalah dengan memasukkan ID dan PIN kamu. Kalau kamu lupa, coba periksa lagi email kamu. Di email kamu itu seharusnya sudah ada ID dan PIN pendaftaran. Nah, setelah masuk di dalam akun PMB-nya, kamu bisa mencari fitur yang namanya login ke CBT. Coba lihat di slide, nanti kamu bisa klik login ke CBT. Ketika diklik, kamu akan masuk di dalam tampilan saat ujian akan dimulai. Kliknya hanya akan muncul ketika hari ujian itu tiba dan kamu sudah melakukan finalisasi data pendaftar. Finalisasi data pendaftar nanti juga akan tetap diingatkan oleh tim di PMB Unsia. Nah, kali ini kita coba lihat dulu yuk seperti apa sih tampilannya si ujian CBT di Unsia. Yang pertama, kamu perlu ikuti dulu ujian percobaan. Kenapa ini ada? Ini untuk membantu membiasakan kamu mengerjakan soal ujian di Unsia. Di sini nanti kamu bisa mengaksesnya dari tautan yang tadi, kemudian login ke CBT, akan ada tulisan dengan kotak merah. Tulisannya itu untuk mengikuti tes, Anda harus melakukan ujian percobaan terlebih dahulu dengan ada tanda warna biru. Klik di sini, itu diklik dan kamu bisa mengikuti ujian percobaan. Setelah selesai mengikuti ujian percobaan, kamu sudah bisa mengikuti ujian yang sesungguhnya. Nah, ujian yang sesungguhnya ini sebetulnya diselenggarakan dalam 24 jam. Kapanpun kamu ada waktu, pada hari ujian kamu bisa mengikuti ujian. Tetapi, bantuan teknis yang akan diberikan oleh tim di Unsia hanya sampai sekitar pukul 6 sore atau itu sudah maksimal sekali. Dan diharapkan kamu mengerjakan sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Supaya tidak ada kendala di dalam server kami atau kendala-kendala teknis lainnya. Nah, nanti soal-soal itu tidak akan sulit untuk dikerjakan, dan ketika kamu mengklik mulai tes atau memulai ujiannya, kamu akan punya waktu 2 jam saja untuk menyelesaikan soal. Tetapi saya yakin dan percaya kamu bisa mengerjakan itu kurang dari waktu 1 jam. Nah, setelah mengikuti tes, pada hari Seninnya atau pada hari kerjanya, kamu akan melihat hasil kelulusan kamu jika kamu melewati passing grade atau lulus dari tes yang telah Unsia sediakan. Hasilnya bisa dilihat di email kamu masing-masing. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kamu memasukkan email yang aktif ketika pendaftaran. Nah, nanti di dalam email tersebut pun
kamu juga akan diberikan kontak. Itu berupa nomor official Unsia dan juga nomor hotline Unsia yang office, juga email yang resmi dari Unsia, sehingga kalau kamu ada pertanyaan kamu bisa mengajukannya pada nomor atau menelpon ke nomor hotline kami. Kira-kira untuk CBT itu yang bisa kami sampaikan. Nah, setelah ini ada momen yang tak kalah penting nih. Jadi ketika kamu lulus, ada tahap yang tak kalah penting, yakni tahap daftar ulang. Untuk tahap daftar ulang ini, saya tidak akan sendiri. Saya ingin memanggil teman saya yang cantik jelita ini, yang sudah pertama kali kamu lihat, kepada Mimin Nisma. Mimin Nisma, ayo bantuin aku yuk untuk jelasin ke teman-teman mahasiswa. Demikian bagaimana cara mengikuti CBT di Unsia. Pastikan kamu mengakses tepat pada harinya, mengikuti ujiannya dengan baik. Itu untuk meningkatkan probabilitas kamu untuk lulus ya di Unsia. Demikian penjelasan tentang CBT di Unsia. Kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengakses CBT tepat pada waktu ujian kamu. Kemudian, pastikan ketika hari ujian kamu benar-benar telah siap, fokus, dan mengerjakan dengan baik. Karena kalau tidak fokus, itu bisa dipastikan kamu tidak lulus ujian masuk di Unsia. Walaupun sederhana ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam satu fase atau satu tahap pendaftaran yang tak kalah penting, yakni daftar ulang. Untuk tahap ini, Mimin tidak akan menjelaskannya sendiri, tapi Mimin akan ditemani oleh teman kita yang cantik jelita ini yang sudah kalian lihat di tahap pertama tadi tuh, yang menjelaskan tahap pertama. Kita panggilkan Mimin Nisma. Hai. Halo, Mimin Halo. Rizky. Aduh. Sudah lama ya kayaknya kita tidak bertemu. Iya, kayaknya udah 1 abad. Oh, Iya, nah teman-teman, jadi Mimin Nisma ini yang akan akrab bicara dengan kalian di nomor WhatsApp official Unsia. iya, Jadi, benar sekali, Kak Rizky. Jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi WhatsApp official Unsia. Kami akan membantu kamu dalam proses pendaftaran. Nah, ini kita ada di tahap yang krusial nih, Iya. Mimin Nisma, yakni tahap daftar Daftar ulang. ulang, benar Kak Rizky. Nah, kita mulai dari ini dulu yuk. Gimana caranya, boleh ya? Boleh. Oke, teman-teman. Pertama, untuk daftar ulang itu sebenarnya kamu bisa akses di pmb.unsia.ac.id seperti yang pernah dijelaskan Mimin Nisma. Betul ya, Mimin Nisma ya? Betul. Nah, itu aksesnya gimana, Mimin Nisma? Jadi untuk daftar ulang ini teman-teman hanya perlu login di pmb.unsia.ac.id, Kak Rizky. Setelah itu teman-teman hanya perlu mengklik menu riwayat keuangan. Oh, Iya, jadi setelah mengklik menu riwayat keuangan, teman-teman akan disajikan oleh beberapa tagihan, yaitu ada 6 tagihan. Nah, untuk proses daftar ulang ini untuk mahasiswa yang sudah lulus ujian, minimal itu harus melakukan pembayaran UKT di cicilan pertama, Kak Rizky. Oh, berarti Iya. cuma 500.000 ya? Iya, benar Murah sekali. banget dong Murah berarti ya. sekali, benar Jadi cuma sekali, Kak coba Rizky. bayangin, kalian kalau mau jadi mahasiswa cuma 500.000 loh. 500.000 udah bisa jadi mahasiswa nih, Mimin Nisma. Iya, luar biasa. Tuh, luar biasa ya. Jadi cuma dengan 500.000 rupiah. Atau sebenarnya kamu bisa ya, boleh gak sih kalau diklik semua? Boleh Kalau nggak? diklik semua tentu sangat amat boleh, teman-teman. Jadi gitu. bayarnya 3 juta. Iya, benar sekali. 3 juta udah jadi mahasiswa, terus kita nggak usah bayar lagi sampai akhir UTS sama UAS. Sudah termasuk semuanya, tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya-biaya lain. Oh, tuh teman-teman bisa dengar ya apa yang disampaikan Mimin Nisma. Jadi cuma 3 juta rupiah. Kalau kamu bayar full, udah kamu nggak usah pikirin yang lain-lain. Tinggal siap-siap ikuti kuliahnya. Persiapan mental ya pasti ya. Iya, betul nanti, sekali. Itu jadi tidak usah memikirkan biaya lagi jika sudah membayar full. Tapi kalau misalkan bayar cicilan, berarti harus siap-siap melakukan melunasi kewajiban administrasi keuangannya ya, Mimin Nisma ya. Baik, kalau gitu Kak Rizky boleh saya lanjut? Boleh dong, masa nggak boleh? Setelah di checklist, Ah, untuk minimal tagihan pertama, teman-teman hanya perlu klik generate VA, yaitu ada yang di tombol orange terdapat di atas. Itu setelah teman-teman mengklik generate VA, maka otomatis akan keluar kode virtual account-nya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung
melakukan transfer ke kode virtual account tersebut dan Mimin ingin informasikan ya bahwa kode virtual account tersebut yaitu menggunakan VA BNI. Dan pastikan dalam melakukan transfer jumlahnya sesuai dengan yang tertera dan teman-teman bisa mentransfer sesuai dengan tanggal jatuh temponya ya. Baik. Jadi gitu Kak Rizky. Tadi dulu. Ini kalau misalkan dia mau bayar lebih cepat boleh nggak? Boleh ya, tapi kalau tanggal jatuh tempo itu batasnya dia tidak boleh bayar tanggal segitu ya Min ya? Iya benar sekali Rizky. Baik, nah untuk kode VE ini kayaknya kode VE biasanya unik ya Mimin ya. Jadi mungkin kalau yang tampil di slide ini kita tidak jadi patokan ya, karena nanti nomornya beda-beda ya. Iya, jadi di setiap mahasiswa. Iya. Jadi nanti di setiap tagihan kode virtual account-nya itu berbeda. Jadi teman-teman setiap ingin melakukan pembayaran di cicilan selanjutnya, teman-teman wajib melakukan generate VA lagi dari awal. Dan jangan lupa checklist tagihan keberapa ya yang ingin dibayarkan dan dipastikan checklistnya itu berurutan. Iya, betul, baik, siap. Nah, berarti ini kalau misalkan VA ketika kita mau transfer nanti namanya siapa yang muncul Mimin? Nama mahasiswanya sendiri. Jadi mahasiswanya sendiri ya. Nah, tuh teman-teman itu perhatikan. Jadi ketika kamu melakukan pembayaran di VA yang tampil untuk memastikan benar atau tidaknya lihat nama penerimanya. Di dalam sistem VA di Unsia, nanti nama penerimanya itu sesuai dengan nama kamu sendiri. Nah, lagi-lagi karena soal nama ini tidak boleh salah ya Miminisma ya. Iya benar. Karena ini krusial sih ya Kak Iya Rizky ya. benar. Dan ini sebenarnya di data yang diisikan di tahap awal itu nanti tersambung dengan Dikti atau tersambung dengan database yang ada di pemerintah. Makanya pastikan nama yang kamu entry sudah benar. Namanya itu patokannya di mana nih Miminisma? Kalau untuk nama pastikan namanya itu sesuai dengan akte dan ijazah teman-teman ya. Jadi jangan ada perbedaan satu huruf pun karena itu sangat berpengaruh sih. Jadi kami ingatkan kembali itu. Baik, terima kasih Miminisma. Nah, setelah teman-teman melakukan proses daftar ulang ini Kak Rizky, maka teman-teman sudah resmi menjadi mahasiswa di Unsia. Iya. Nah, sebelum mulai perkuliahan, kita mulai perkuliahan tanggal berapa ya Mimin ya untuk sesi periode tahun akademik 2021 ini? Kita mulai perkuliahan di 11 Oktober 2021 Kak Rizky. Nah teman-teman, jadi kan nih waktunya masih lama. Sebelum itu kamu bisa mulai mempersiapkan diri. Nanti bisa kita kumpulkan di grup khusus ya untuk teman-teman, grup komunikasi khusus. Jadi kalian bisa saling berkenalan, kemudian saling mempersiapkan diri. Iya. Jadi kami Mimin juga ingin ingatkan kembali, jika teman-teman yang sudah melakukan transfer biaya UKT ini, teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp kami Kak Rizky ya. Yang tadi Kak Rizky bilang untuk join grup Telegram. Jadi nanti semua informasi perkuliahan akan disampaikan di grup tersebut gitu Kak Rizky. Baik, ya. Baik, terima kasih Miminisma. Iya, terima kasih juga Kak Rizky sudah menemani saya di sini. Nah, teman-teman udah lihat kan di sini Miminnya cantik-cantik nih yang wanita ini, dan mereka yang akan berkomunikasi dengan kalian. Jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp official kami. Iya, kami tunggu ya teman-teman untuk menghubungi kami. Tuh, ditunggu loh, ditunggu. Iya. Baik, terima kasih telah menyimak pemaparan kami kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kali ini kami pamit. Dadah semua. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Kami tunggu ya di WhatsApp. Iya, siap.